wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Saya Ganis Priyanka, ada Exki Bima Seksio, ada Dara Cynthia Wijaya, dan juga ada Rizky. Kami di sini akan membuat video pembelajaran mengenai pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Selamat menyaksikan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu pendidikan yang diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar. Pendidikan ini diharapkan pada peserta didik agar dia mampu mengetahui apa hak, kewajiban, dan mampu mengimplementasikannya sebagai warga negara yang baik dan benar. Di dalam pendidikan kewarganegaraan juga mempelajari tentang sila-sila Pancasila yang merupakan suatu dasar bagi bangsa Indonesia setelah Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini berarti siswa diajarkan untuk mengetahui bahwa Tuhan mereka satu, Tuhan yang Esa. Di Indonesia memang terdapat berbagai macam budaya dan juga berbagai agama. Tetapi kita tidak terpecah belah karena memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan hal ini harus ditekankan kepada peserta didik agar mereka saling toleransi dalam beragama. Hal yang sederhana yang dapat diimplementasikan kepada siswa-siswi kita adalah yang pertama, bisa menerapkan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, saling toleransi dalam beragama, saling menghargai pendapat, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita ketahui, makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab ini ialah tidak membedakan satu sama lain dan saling menjaga. Contohnya, tidak membedakan ras, agama, dan suku yang dimilikinya. Contohnya sederhana saja. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh CNN Indonesia, mereka mewawancara salah satu mahasiswa yang ada di Papua, yaitu dalam wawancaranya apakah mereka dibedakan dalam suatu tindakan. Mereka menjawab iya. Nah, dari situ kita dapat mengambil maknanya, yaitu tidak membedakan dari suku yang mereka anut, warna kulit yang dimilikinya, sehingga kita dapat menjaga satu sama lain. Yang ketiga, sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nah, makna dari Persatuan Indonesia sendiri yaitu kita sebagai warga negara Indonesia berhak menjaga kedaulatan NKRI dari negara kita, seperti menjaga perbatasan dari negara tetangga, sehingga tidak terjadinya konflik. Selanjutnya yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menjaga nama negara kita di negara lain, tidak menjelek-jelekkan negara kita di negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah melalui tergesernya fungsi dan kedudukannya pada zaman modern saat ini. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak diterapkan di dalam demokrasi di Indonesia yaitu sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Makna dari sila keempat ini merupakan penjelmaan dalam dasar politik negara, ialah negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi negara Indonesia. Baiklah, ada 3 contoh perilaku sesuai sila keempat di lingkungan sekolah. Yang pertama, melaksanakan diskusi kelompok. Yang kedua, pemilihan pengurusan kelas. Yang ketiga, pembagian tugas dalam menyelesaikan tugas sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya adalah mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Riau. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara itu lahir maupun batin. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan yang namanya keadilan sosial tadi? Yaitu dengan cara
kita mampu bersikap adil kepada sesama dan saling menghormati hak-hak orang lain. Dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang tertuang dalam Pancasila, sila kelima, memiliki beberapa makna. Yang pertama, bersikap adil kepada sesama, selalu menghormati hak orang lain, saling menolong terhadap sesama, dan tanamkan sikap menghormati orang lain. Itu adalah makna yang terkandung di dalam Pancasila sila kelima. Jadi, di dalam sila kelima ini kita dapat menerapkannya di lingkungan sekolah dengan cara yang pertama, sebagai seorang guru, kita tidak boleh kasih dalam menyampaikan materi. Jadi kita tidak boleh pilih kasih menyampaikan materi kepada murid satu dan murid lainnya. Yang kedua, sebagai seorang guru, kita tidak boleh membeda-bedakan murid. Murid itu sama semua. Kita bimbing. Jangan ada yang namanya membeda-bedakan murid atau memilih-milih murid. Yang ketiga, dan sebagai seorang guru, jika ada murid yang salah, harus kita tegur dan kita berikan hukuman. Walau murid itu adalah famili kita atau keluarga kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun dia adalah murid atau murid itu adalah keluarga kita, yang namanya kalau murid itu salah, wajib kita tegur. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekali lagi, kami memohon maaf jika ada penyampaian materi kami yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.